Halo, Tangkurak Squad di seantero jagat raya. Balik lagi dengan kami Santuy Cinema, Santuy Cinema. Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film Edun yang pastinya bisa bikin adrenalin kalian meningkat, menceritakan tentang pensiunan militer yang terpaksa merampok bank bersama saudaranya untuk biaya operasi istrinya yang diponis punya penyakit kanker. Tapi rencana mereka nggak berjalan mulus karena pihak polisi dan FBI berusaha menggagalkan mereka hingga terjadi aksi kabur yang wow banget deh pokoknya mah. Penasaran kan? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Ambulance. Ambulan. My name is William James Sharp. You can call me Will, please. Diceritakan seorang pria bernama Will Sharp terlihat sibuk dengan handphone yang dia genggam sambil mondar-mandir dalam rumah. Dia menghubungi pihak asuransi bermaksud menagih uang yang telah mereka janjikan untuk biaya operasi pengangkatan kanker istrinya yang bernama Amy. Diketahui ternyata Will adalah pensiunan marinir yang telah lama nonaktif dan kini hidup serba kekurangan. Ternyata pihak asuransi menangguhkan pencairan dana dengan alasan sepihak dan kini dia hanya punya satu cara, yaitu menghubungi sanak saudaranya yang bernama Denny untuk minta bantuan hingga Will pun segera pergi dan mencari keberadaannya. Gak berselang waktu lama, akhirnya Will sampai di sebuah showroom mobil yang berisi mobil klasik dan mobil masa kini. Kemudian datanglah Denny dari arah belakang yang langsung memeluk Will karena mereka udah lama gak ketemu. What up, Daddy? Hero returns. You want coffee? Let me make you coffee. Dari sinilah kita bisa mengetahui bahwa dulunya mereka adalah anak jalanan yang diasuh oleh ayah angkat bernama Louis hingga kini mereka telah tumbuh besar dengan kehidupan masing-masing. Will sang mantan marinir, kemudian Denny adalah penjahat kelas kakap spesialis perampokan bank. How's the big man take? It's good. Loud. It's good coffee. Kedatangan Will ke sana adalah meminta pekerjaan yang halal untuk biaya operasi istrinya senilai $231.000. Wow! Denny pun akan membantu Will mendapatkan uang tersebut asalkan dia ikut dalam perampokan yang telah dia rencanakan. Tapi ternyata Will menolaknya karena dia nggak mau dipenjara dan istrinya sampai mengetahui aksi bejatnya itu. Look, I don't have it. Everything I have is tied up in this score. Tapi dengan segala pertimbangan, akhirnya Will menyetujui ajakan Denny karena itulah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan sang istri. Kemudian dia pun segera bersiap dengan mengambil beberapa pucuk senjata dan segera berangkat ke sebuah bank di pusat kota yang menjadi targetnya. It's ours, Daddy. Hey. Di tengah perjalanan, Will bekerja sama dengan beberapa penjahat yang diantaranya bernama Trent, Mel Gibson, dan Randazzo, si sopir yang terus ditelepon oleh istrinya. Rencana yang akan mereka lakukan adalah masuk ke dalam bank lewat pintu belakang untuk mengelabui polisi setempat. Scene pun berpindah pada dua orang petugas medis yang dihubungi untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang terlibat kecelakaan hebat. Mereka adalah Scott si driver ambulan dan Camille si seksoi amburahoy yang senantiasa menolong korban kecelakaan di saat yang kritis. Aduh, mau dong ditolong. Kemudian mereka pun segera menolong anak kecil yang terjebak dalam mobil akibat kecelakaan itu. Setelah mengantarkan anak kecil itu ke rumah sakit, mereka berdua beristirahat di sebuah tempat makan untuk sekedar santai setelah bertugas. Di sana Scott membahas tentang anak kecil yang mereka selamatkan tadi. Dia yakin kondisinya akan berangsur membaik karena menurut informasi yang dia dapatkan, Camille merupakan petugas medis terbaik di kota itu. Kembali ke komplotan Denny yang telah berhasil masuk ke dalam bank dan menyandra semua petugas beserta nasabah yang ada di sana. Hingga kemudian salah satu petugas polisi bernama Zack ingin masuk ke dalam agar bisa bertemu dengan teller bank yang bernama Kim. Karena diketahui bahwa petugas itu sangat suka dengan beliau. Anjir kot beliau.
can I do you for, officer? Guy in a delivery truck wearing sunglasses down in the parking garage. Dengan terpaksa, Denny mempersilahkan Zack menyatakan perasaannya untuk menghindari kecurigaan bahwa sebenarnya mereka lagi merampok. Tapi lama-kelamaan ternyata aksi mereka ketahuan dan petugas itu disandra agar mereka bisa segera kabur. I wouldn't do that if I were you. No. Let's go, D. Let's go. Sementara itu, Will dan tim lainnya segera mengantongi uang yang berjumlah 32 juta US dollar atau setara dengan 464 miliar rupiah. Wow, sangat fantastis sekali. Dengan menggunakan kantong yang telah mereka bawa dan dibuat terpisah agar mudah menghitungnya. $8 million for a bag. Kemudian Randazzo yang bersiap di depan pintu bank itu terpaksa menepi karena mobil truk yang dia kendarai mengalami kendala di bagian mesin. Dan dengan mengejutkan, seorang polisi yang bernama Mark malah membantu untuk memperbaiki mesin mobilnya. Oh, how you doing, officer? No gun. All right, what do you know, officer? You saved the day. Tentu aja Mark merasa curiga dengan gerak-gerik temannya yang saat itu diboyong untuk keluar dari sana. Hingga dia pun menyimpulkan bahwa lagi terjadi perampokan yang sangat besar dan salah satu temannya menjadi sandra. Tapi saat dia akan menarik senjatanya, secara tiba-tiba... baku tembak pun terjadi antara perampok dan anggota FBI yang ternyata telah berada di sana menunggu mereka keluar dari bank tersebut. Semua rencana untuk kabur jadi berantakan karena Randazzo ada di pintu lain, hingga membuat mereka kewalahan menghadapi para anggota FBI yang terus berdatangan. Merasa kagok belang berontok eker alias kepalang basah, Randazzo tancap gas menghindari tembakan dari FBI yang terus membabi buta menembaki. Hingga dia nggak sengaja menabrak rekannya sendiri yaitu Trent yang saat itu berada di depannya. Sementara itu, kedua petugas medis mendapatkan informasi dari kepolisian setempat bahwa ada kontak senjata di sebuah bank dan mengharuskan mereka agar bersiap dengan segala kondisi apapun jika sampai ada korban yang harus mereka selamatkan. Copy, we're on the go. Let's go. Move, go. Di tempat lain, Denny dan Will terpaksa menyandra polisi itu berniat kabur dan keluar dari pintu belakang agar para petugas kepolisian atau FBI nggak bisa menemukan mereka. Tapi di luar dugaan, polisi tersebut menghantam Denny hingga dia tersungkur di atas tanah. Kemudian dengan terpaksa Will menembak polisi tersebut karena panik dengan keadaan seperti itu. Yo, you want to stay here? Look how this looks. Look how this. Akhirnya mereka berdua pun meninggalkan polisi itu sendirian dan menemukan jalan untuk keluar dari sana. Tapi sesampainya di sana ternyata petugas kepolisian telah mengetahui niat mereka. Hingga dengan terpaksa Will dan Denny pun harus kembali ke dalam gedung tersebut. Para petugas polisi makin lama makin banyak berdatangan dan aksi baku tembak terjadi makin edun. Hingga kini tersisa mereka berdua yang masih bertahan. Para petugas pun mengerahkan segala cara agar bisa menangkap Will dan Denny. Sementara itu Mark yang menemukan rekannya terbujur kaku karena luka tembakan di perutnya segera menghubungi petugas medis agar memberikan pertolongan. Hingga kedua petugas medis itu langsung gaspol walaupun sebelumnya mereka sempat dihalau oleh para polisi. Let's go. Blow the lock up. Akhirnya mereka berhasil datang untuk segera melakukan tindakan sebelum Zack kehilangan nyawa. Di sana Camille memberikan pertolongan pertama dan mencari luka tembak berusaha menahan pendarahan. Kemudian Zack langsung diangkut ke dalam mobil berniat membawanya ke rumah sakit agar bisa ditindaklanjuti oleh dokter. Call Memorial. Tell them we have an ETA in 7 minutes, okay? Tapi saat mereka setengah jalan, secara tiba-tiba Denny menodongkan pistol ke arah Scott menyuruhnya untuk keluar agar mereka bisa kabur. Dan dengan terpaksa Denny menghantam Scott agar dia pingsan dan posisi driver kini diambil alih oleh Will. Do your job, all right? You got point? I got point. Atas hal itu, Denny minta bantuan kepada Camille untuk membantunya kabur. Dengan sebuah ancaman jika nggak mau membantu maka peluru yang ada dalam senjata itu akan segera membunuhnya. Hingga dengan terpaksa dia pun setuju dan akan membantu mereka berdua keluar dari tempat itu. It's a cop. Let me do my job. What are you doing? Hey, Will. Akhirnya mereka berhasil keluar dan terus gaspol menghindari kejaran dari kepolisian. Tapi ternyata Kapten Monroe mencurigai bahwa mereka telah kabur dengan menggunakan ambulan yang baru aja lewat. Atas hal itu dia pun segera mengerahkan helikopter berniat mencari dan melacak ambulan tersebut. One Adam 25 took
Mereka pun segera berhenti karena mengetahui ada helikopter yang terbang di udara, ya iyalah terbang di udara, masa di darat, lagi membuntuti mereka. Dari sana Camille punya ide yaitu menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mengecoh Will dan Danny. Tapi saat dia akan kabur, tiba-tiba Zack mengalami kritis hingga membuatnya terpaksa mengurungkan niatnya. Dengan sigap, Camille memberikan sejenis morfin agar Zack bisa kembali sadar dan menahan rasa sakit akibat dari tembakan tadi. Kemudian di lain tempat, Kapten Monroe mendapatkan informasi yaitu mobil ambulan yang mereka cari telah bergerak keluar kota. Dia pun segera menyuruh anak buahnya untuk menutup semua akses jalan. Lock everything down. Nothing gets out. I want mobile command. Gave us full tactical control. Of course he did. Kapten Monroe juga meminta anak buahnya agar mendatangkan orang ahli di bidang kamera pengawas yang mengawasi berbagai aktivitas kejahatan. Dan kini mereka pun menemukan mobil ambulan tersebut yang lagi melaju kencang meninggalkan kota. Ambulance is a type 3, 15,000 pounds of reinforcement. Smartest and the most dangerous criminals. I need to know who I'm... Dari sana dia langsung menghubungi unit kesatuan yang bisa meretas alat komunikasi yang terhubung dengan mereka sekarang. Hal itu dilakukan agar bisa bernegosiasi terkait Sandra yang mereka bawa. I want major crime cyber unit to use triggerfish to find whatever communicator. Great analogy. Put a little pressure on, then I pull back. Sementara itu Will yang masuk dalam pertigaan tiba-tiba dikepung oleh polisi yang saat itu telah bersiaga di sana. Kemudian dengan segera Will mengambil jalan pintas agar mereka nggak bisa memblokade ambulan itu. Hingga dengan skill mengendara super edun yang dia punya, akhirnya Will berhasil mengelabui petugas di sana. Di sisi lain, Camille yang masih berkutat untuk menyelamatkan nyawa Zack membutuhkan sedikit bantuan dari Danny untuk mengambil alat kejut agar detak jantung polisi itu bisa kembali normal. Kemudian Danny pun segera membawa alat kejut itu dan menempelkannya ke dada Zack. Para polisi pun terus mengejar mereka sampai masuk ke dalam gang pemukiman yang kumuh. Dari sana Will punya ide yaitu menggunakan taktik saat dia menjadi militer. Tapi dia membutuhkan mobil lain berniat mengecoh agar polisi kebingungan dan pengejaran gak akan berfokus pada mereka. Atas hal itu, Danny segera menghubungi temannya yang bernama Castro agar segera menyiapkan alat pengecetan untuk merubah warna mobil ambulan tersebut. Danny juga menghubungi mafia kelas kakap bernama Papi meminta bantuannya keluar dari masalah ini dengan iming-iming membagi uang hasil rampokan itu. Untungnya si Papi setuju dan segera melakukan rencana yang bisa membantu Danny. Dia pun segera menyuruh anak buahnya membuat mobil rakitan yang dikendalikan oleh remote control dan isinya adalah senjata berkaliber besar yang bisa menembaki semua polisi yang berusaha menggagalkan aksi Danny. Mantap surantap! Di tempat lain, komandan divisi perampokan FBI yang bernama Ensign mengenali salah satu pelaku yang ada dalam ambulan tersebut dan langsung menghubungi kepolisian agar segera menyelesaikan masalah ini. Karena diketahui ternyata Ensign dulunya adalah teman baiknya Danny. Merasa kewalahan dengan para polisi yang terus mengejar, akhirnya Danny mengambil satu keputusan, yaitu mengancam mereka dengan menggunakan Camille sebagai tawanan. Dari keputusannya itu, akhirnya Kapten Monroe menarik pasukannya agar nggak terjadi hal yang nggak diinginkan. Kemudian setelah itu, Ensign langsung menemui Monroe berniat membantu dalam menyelesaikan masalahnya. Dia bersedia bernegosiasi dengan Danny agar nggak melakukan hal yang sangat beresiko. Hingga Kapten Monroe pun setuju dan segera mengajak Ensign pergi menemui Danny. Sementara di mobil ambulan, masalah kembali datang saat Zack terus mengalami pendarahan yang menandakan bahwa ada luka lain yang tersembunyi. Dan ternyata luka itu berasal dari dadanya yang tertembak. Camille pun berpendapat bahwa Zack harus segera menjalani operasi. Dari sana Danny meminta Camille segera menghubungi pacarnya yang bernama Colin yang berprofesi sebagai dokter bedah di sebuah rumah sakit. Kemudian Colin segera menghubungi temannya agar membantu untuk melakukan tindakan operasi yang akan dilakukan oleh Camille. Walaupun pada kenyataannya ini adalah momen pertama bagi Camille melakukan tindakan operasi. Colin. Yeah, who's this? Yeah, I'm not moving faster. Dan untuk membantu proses operasi tersebut, Camille membutuhkan rekan agar dia bisa melakukannya dengan baik. Will dengan sukarela akan membantunya karena diketahui bahwa dia dulunya adalah tim medis pasukan saat masih aktif sebagai anggota militer. Do you have EMT experience?
Combat 3 eyes. Surgeons are walking her through an operation to remove the bullet. Operasi pun dimulai dengan membedah perut Zack agar tangan Camille bisa masuk ke dalam dan mengeluarkan peluru yang bersarang dalam limpanya. Tapi saat operasi itu berlangsung, tiba-tiba Zack terbangun dan berteriak atas apa yang terjadi. Hingga dengan segera Will memukul kepalanya agar dia pingsan. Edun. Akhirnya operasi berjalan dengan lancar karena kemampuan yang dimiliki oleh Camille. Kini dapat disimpulkan bahwa dia telah menyelamatkan satu nyawa polisi dan suatu saat nanti dia bisa menjadi dokter spesialis bedah. Mantap! Did it work? I'm gonna get you out of this. Kapten Monroe yang mengetahui bahwa Camille telah melakukan panggilan pada pacarnya, akhirnya dia minta informasi apakah Zack dalam keadaan hidup atau mati. Dan menurut pengalaman yang telah Colin miliki bahwa dengan luka yang sangat parah itu Zack nggak akan selamat. Atas hal itu Monroe memerintahkan anak buahnya untuk membunuh semua orang yang ada dalam ambulan itu. Bottom line it for me. Is our guy alive? Dengan segera para anak buah Monroe bersiap memblokir jalan agar mereka bisa masuk ke dalam jebakan yang telah Monroe siapkan. Tapi Anson punya pemikiran berbeda dan segera menghubungi Camille agar dia segera berlindung di bawah tandu untuk menghindari peluru dari penembak jitu. Tapi saat dia akan berdiri, secara tiba-tiba beruntung Camille memberitahu Will dan Danny yang saat itu ada di depan hingga nyawa kedua orang itu dapat terselamatkan. Kemudian dari sana Anson mengetahui bahwa yang ada di balik kemudi itu adalah Will. Dia pun langsung menghubunginya untuk segera menyerah dan menepikan kendaraan. Anson, FBI. Danny, you there? But you're supposed to be the smart one, no? Tapi Will yang gak tergoda sama sekali dengan tawaran dari Anson malah tancap gas menghindari semua petugas yang ada di sana. Dia pun segera menemui anak buah papi yang telah menyiapkan 3 mobil ambulan di bawah jalan layang untuk mengecoh para polisi. Dari sana mereka segera bergerak melakukan semua rencana dan mobil ambulan yang mereka pakai dicat warna hijau agar bisa mengelabui para petugas. Atas hal itu Monroe pun merasa kesal karena telah dikelabui oleh mereka. Sementara itu Roberto yang merupakan anak si papi membantu mereka berdua dengan meneror para polisi menggunakan mobil ambulannya. Tapi rencana dia ketahuan dan Mark yang mengetahui akhirnya mengejar Roberto yang saat itu berlari untuk menghindari kejaran polisi. Dan karena melawan petugas yang mengejar, akhirnya dia terbunuh dengan tembakan yang menembus kepala. Aduh, hingga papi yang mengetahui hal tersebut merasa kecewa karena anak semata wayangnya malah menjadi korban. Danny yang telah berhasil lolos dari kejaran polisi akhirnya dia sampai di markas papi dan segera menemuinya untuk mengucapkan bela sungkawa serta membagikan hasil rampokan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. I know, Pat. Sorry for your loss. Tapi ternyata papi nggak menerima kematian sang anak dan malah meminta kedua orang yang saat ini ada dalam mobil ambulan agar dijadikan sandera karena dia takut kalau nantinya polisi dan perawat itu membocorkan bisnis rahasia yang telah dia bangun selama ini. He never came close to nothing like this. You don't need the NBA to figure it out. That's yours. We got ours. Kemudian Will yang ngerasa nggak setuju dengan keputusan papi akhirnya dia pun digulung, anjir kok digulung oleh anak buah papi dan berencana akan membunuhnya di sana. Tapi saat itu juga Danny memberi kode agar Will segera mengambil tindakan untuk melawan mereka. Go left. Baku tembak pun terjadi hingga banyak korban yang berjatuhan. Melihat ada kesempatan mereka pun segera bergegas untuk kabur. Tapi saat Will akan menaiki ambulan itu, secara tiba-tiba merasa panik dengan keadaan yang ada di sana, Camille akhirnya nggak sengaja menembak dada Will dengan menggunakan pistol polisi yang tersimpan di bawah tandu. Dia pun segera memboyong Will ke dalam ambulan itu dan langsung tancap gas menghindari serangan dari anak buah si papi. Seketika Camille juga memberikan pertolongan pertama pada Will karena merasa bersalah telah menembaknya saat itu. Kemudian Will mengambil segepok uang dan menitipkannya pada Camille agar memberikan uang tersebut pada istrinya. Dia pun setuju dan segera melanjutkan prosedur penyelamatan agar Will nggak sampai kehabisan darah.
Hingga atas kejadian itu, Denny yang gak punya opsi lain untuk kabur mengambil keputusan akan mengantarkan Will ke rumah sakit terdekat agar nyawanya bisa diselamatkan karena diketahui bahwa kini denyut jantungnya mulai melemah. Will, come on. Akhirnya mereka pun telah sampai di rumah sakit dan Denny segera menghampiri Will yang saat itu masih dalam penanganan. Di sana dia menemukan pistol polisi yang tergeletak di atas meja dan menyimpulkan bahwa polisi itu telah menembak saudaranya. Tapi akhirnya Camille mengakui bahwa dia nggak sengaja menembak Will yang saat itu akan masuk ke dalam ambulan. You okay? I'm trying everything I can. Karena terdesak dengan keadaan dan polisi yang telah siap menyerang, Denny mengambil keputusan untuk menyandra kembali Camille dan menyuruh semua polisi di sana segera mundur atau nyawa Camille nggak bisa diselamatkan. Tapi saat Denny lagi bernegosiasi dengan Anson, sebuah tembakan dari belakang berhasil melumpuhkan Denny hingga badannya tersungkur keluar dari ambulan. Dan ternyata orang yang menembak Denny adalah saudaranya sendiri yang telah sadar dari pingsannya. Hal itu dilakukan agar Denny nggak bisa menyakiti siapapun termasuk Camille yang telah bersusah payah untuk menyelamatkan nyawanya. Para polisi pun segera memborgol kedua bersaudara itu dan membiarkan mereka tergeletak di atas aspal. Hingga Camille merasa sangat iba karena dia yakin Will terpaksa melakukan itu semua karena kebutuhan yang sangat mendesak. Sesaat kemudian, Will berhasil diselamatkan oleh petugas medis yang ada di rumah sakit itu. Kini dia telah menjalani operasi pengangkatan peluru dan tengah dirawat agar kondisinya kembali seperti sedia kala. Tapi tidak dengan Denny karena lukanya sangat parah hingga nyawanya nggak bisa diselamatkan. Dan sesuai janji yang telah Camille sepakati bersama Will, dia pun segera menemui istrinya dan memberikan uang agar bisa menjalani operasi dengan lancar. Tapi saat Camille akan mengeluarkan uang itu, secara tiba-tiba tamat. Oke bradku, karena ini adalah momen lebaran dan waktunya saling maaf-maafan, kami segenap kru Santuy Cinema dan Santuy Movie mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga tahun depan kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh hikmah dan ampunan. Amin. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah Uang itu sangat sensitif, tapi janganlah kamu mengkhianati teman, saudara, atau keluargamu sendiri hanya karena uang. Karena hubungan silaturahmi itu jauh lebih bernilai daripada uang. Waspadalah, waspadalah. Camkan itu kisanak. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.